Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan aplikasi kami dari pemrograman visual dengan judul Sistem Informasi Penjualan Spare Part dan Servis pada Bengkel XYZ. Nah, di sini untuk daftar anggota kelompok dengan NIP 2019 43570003 Hendra Suprayogi, 2018 43502302 Abdullah Satrio, dan saya sendiri 2020 43570018 Rahmat Abdul Ramadan. Aplikasi yang kita buat adalah sistem penjualan spare part dan servis pada bengkel XYZ. Adalah sebuah sistem informasi yang dibangun untuk memudahkan pemilik bengkel untuk mengatur alur bisnis berupa servis dan penjualan yang dapat direkap dalam laporan. Spesifikasi teknis, kita menggunakan Java JDK 8, MySQL 8.0, Jasper Report 5.0.0. Penjelasan singkat tentang aplikasi kami yaitu di sini adalah pengguna, dia login sebagai user, dapat mengakses master. Masternya adalah ada kendaraan, mekanik, spare part, pelanggan, servis. Terus pada master tersebut mereka dapat melakukan penjualan jasa jual, jasa detail, jasa jual detail. Setelah itu akan ada keluaran report. Selanjutnya demo aplikasi akan dijelaskan oleh Mas Abdullah. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat, yaitu sistem informasi penjualan bengkel, spare part, dan servis. Langsung saja kita ke bagian akun untuk login. Jika username atau password salah, maka akan muncul pop-up seperti ini. Login berhasil. Lalu di sini ada user information yang atas nama Hendra Suprayogi yang memiliki level administrator. Lanjut kita ke bagian data master. Di sini ada mekanik, user, spare part, pelanggan, kendaraan, dan jasa. Pertama kita ke bagian mekanik. Teman-teman bisa lihat di sini ada data-data mekanik yang atas nama Budi sampai Aminah. Yang dimana di kiri sini kita bisa mengedit atau mengupdate atau menghapus data mekanik. Misalnya kita tambah namanya Daryl. Jenis kelamin laki-laki atau perempuan, agama Islam sampai Konghucu, alamat misalnya Jakarta, pendidikan dari SMA sampai S2. Lalu kita save. Ya, di sini akan otomatis bertambah. Lalu jika ingin mengedit bisa dipencet ini dulu seperti ini. Lalu namanya mungkin kita tambah jadi Daryl Toro. Lalu kita update. Maka di sini akan menjadi Daryl Toro juga. Lalu jika ingin menghapus, bisa diklik di bagian sini. Maka data Daryl Toro pun akan terhapus. Lalu ini untuk merefresh dan ini untuk report dari master data mekanik. Seperti ini ya. Oke, lanjut kita ke bagian users. Users di sini untuk login dari aplikasi di sini. Sama di bagian kiri juga untuk tambah save update atau hapus data. Misalnya kita tambah nama Daryl lagi, Daryl. Nick bebas ya, misalnya 1234569. Lalu tanggal lahir bisa mungkin ya misalnya kita set seperti inilah. Lalu jenis kelaminnya ada laki-laki atau perempuan, agama Islam sampai Konghucu, alamat di Jakarta. Lalu username-nya ini untuk login ID, misalnya Daryl. Password, ulangi password. Lalu di sini ada level admin, manager atau kasir. Kita save. Oke. Di sini akan tertambah Daryl. Lalu jika ingin menghapus sama atau mengedit juga sama seperti tadi. Misalnya seperti ini kita hapus. Maka username Daryl pun akan terhapus. Lalu di sini ada bagian untuk report dari master data users. Seperti ini. Oke. Lanjut di bagian spare part. Di sini ada kode nama satuan stok, harga jual, dan harga beli.
Lalu bisa dilihat ya di sini teman-teman, di bagian kiri sini sama untuk menambah kode barang spare part atau barangnya. Misalnya kita tambah kodenya bebas, misalnya bagian terakhir 164, seperti 11165. Oke, nama barangnya misalnya aki mobil lah. Aki mobil udah ada ya. Misalnya rem tangan mobil. Misalnya ya. Lalu satuannya ada unit, pasang, box, lusin, body atau set. Misalnya kita pasang, stoknya berapa, minimal 1 lah ya. Harga jualnya 10.000 misalnya, harga beli 8.000. Oke, kita save. Kita akan muncul di sini. Sama seperti tadi, untuk mengedit, untuk klik bagian ini dulu, lalu untuk menghapus bisa diklik di bagian ini. Lalu di sini ada refresh juga, dan untuk report master data spare part. Ini. Dan jika lebih berarti bisa 2 page. Ya, oke. Oke, kita lanjut di bagian pelanggan. Oke, di sini ada nama-nama pelanggan yang dimana di sini ada level silver, unknown, gold, dan platinum. Yang dimana level ini tuh yang unknown mungkin pelanggannya itu berarti memang masih baru, berarti dia belum di level member, tidak seperti silver atau gold atau platinum. Lalu di sini ada tambah juga, misalnya kita tambah dari nicknya bebas lah ya, 3, 4, 5, 6, 7. Tanggal lahir, set, misalnya ini, terus jenis kelamin laki-laki atau perempuan, Indonesia sebagai Komincu, alamat Jakarta. Lalu di sini ada levelnya, ada non-member, silver, gold, dan platinum. Oke, kita save. Oke, lalu di sini juga ada untuk report masa data pelanggan. Seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian data master kendaraan. Bisa dilihat di sini ada nomor TNKB yang dimana itu adalah kode di kendaraan yang di hub, misalnya H Honda, B BMW, B Yamaha, B Suzuki. Yang di bagian situ juga bisa untuk ditambah, misalnya tambah Honda, misalnya H145 UI. Terus pilih jenis kendaraan, mobil atau motor, mobil maaf, mereknya bisa Honda, tipe Jazz, warna misalnya hitam, silindernya berapa cc untuk mobil, misalnya 2000 cc. Lalu bahan bakarnya bisa bensin atau solar. misalnya solar lah ya, misalnya solar. Merangka bisa di skip, lalu bisa kalau Oke, lalu di sini ada master data kendaraan reportnya seperti ini. Oke, kita lanjut di bagian data master jasa. Data master jasa di sini ada pakai servis mobil ringan, mobil berat, ganti oli motor, ganti oli mobil, servis motor ringan sampai berat. Lalu bisa ditambah juga, saya akan tambah di sini. Ada J0009 nama jasa, paket, servis mobil sedang, biaya dibukukan misalnya 350.000 ya. Keterangan bisa di skip, akan ditambah di sini. Lalu di sini juga ada report dari master data jasa. Ya, seperti ini.
Oke, data master sudah semua, kita ke bagian transaksi. Oke, selanjutnya kita ke bagian transaksi, jasa atau penjualan. Di sini bisa dilihat ya, ada nomor transaksi dari TRX 001 sampai TRX 009. Ya, dimana jika kita klik tambah, maka nomor service desk ini akan otomatis menjadi TRX 010. Lalu coba kita pilih kendaraan, misalnya Honda, H, mekanik misalnya Budi, pelanggan misalnya Daryl, yang tadi kita tambahkan di data master bagian pelanggan. Jasa misalnya ganti oli motor, spare part, Limatic, tambah, dua barang satu. Oke, lalu kita save. Dan di sini ada bagian untuk report dari kwitansi. Ya, bisa dilihat di sini ada nama bengkel XYZ, kwitansi pembayaran, nama mekanik, nama pemilik, alamat, dan lain-lain, dan subtotal dari jasa servis. Oke, ini untuk merefresh, kembali ke awal, close, kita refresh, maka akan muncul transaksi 0010 yang tadi kita buat. Lalu jika mengedit, kita pilih edit. Misalnya kita tambah jasanya ke servis motor ringan, kita tambah, pilih spare part untuk motor beat, kita tambah satu, lalu kita update. Oke, lalu kita cek lagi untuk kwitansinya. Oke, bisa dilihat di sini teman-teman akan menambah dari jasa servis dan penjualan, dan subtotalnya juga akan bertambah. Oke, kita close, kita refresh. Lalu untuk menghapus bisa diklik terlebih dahulu, lalu kita hapus. Oke. Lalu kita lanjut ke bagian laporan, yang di sini ada mekanik, user, spare part, pelanggan, kendaraan, jasa, dan terakhir transaksi jasa atau penjualan. Maaf untuk sebelumnya, kita bisa lihat dulu report dari data kamar di sini. Ini untuk report transaksinya. Oke, 2 page. Oke, yuk kita lanjut ke bagian laporan, bagian mekanik pertama. Seperti ini tampilannya. Lalu laporan users seperti ini. Lalu laporan spare part seperti ini. Lalu laporan pelanggan seperti ini. Lalu laporan kendaraan seperti ini. Ini yang kita tambah tadi. Lalu laporan jasa ya, seperti ini. Dan terakhir laporan transaksi jasa atau penjualan. Ada 2 page. Oke, yang terakhir adalah bagian bantuan, yang dimana nih tentang aplikasinya, sistem informasi penjualan spare part dan jasa pada bengkel XYZ versi 1.0. Tutup, dan sekiranya itu semua. Jika sudah tidak dipakai lagi, kita bisa untuk logout terlebih dahulu. Out, maka akan kembali seperti semula. Dan jika sudah tidak digunakan, bisa kita tutup atau keluar. Oke. Di sini saya akan jelaskan secara singkat untuk database-nya. Nah, database-nya sendiri di sini untuk masternya ada 6 dan untuk transaksinya ada 3. Nah, untuk masternya ada master mekanik, master spare part, master pelanggan, master user, master kendaraan, master service. Dan untuk transaksinya di sini ada transaksi jasa dan jual. Nanti dari jasa dan jualnya tersebut ada detailnya masing-masing dengan kode referensi, nomor transfer. Dan teknis akan dijelaskan lebih dalam oleh Mas Hendra. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hendra Suprayogi, NPM 2019-4357-0003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai source code pada sistem informasi bengkel menggunakan Java Swing
Untuk IDE editornya saya menggunakan IDE NetBeans 8.2. Di sini nama projectnya sistem informasi bengkel menggunakan 5 package. Yang pertama yaitu package connection. Di sini merupakan kelas untuk mengkoneksikan aplikasi Java dengan database MySQL. Yang pertama ini adalah parameter untuk koneksi ke MySQL servernya menggunakan database db_bengkel, kemudian servernya ada di lokal. Ini adalah parameter untuk user dan password. Berikutnya adalah package frame. Package frame ini berisi kelas-kelas untuk menampilkan frame atau form pada aplikasi Java. Yang pertama adalah main frame. Main frame sendiri menggunakan internal frame, kemudian untuk di dalamnya ada komponen menu bar. Di sini baru satu item, yang item lainnya akan dideklarasikan menggunakan kode. Di sini ada item login sama logout, kemudian untuk keluar exit. Kemudian ini yang berwarna biru merupakan JDesktop pane, sehingga nanti form-form lainnya akan dipanggil, kemudian akan tampil di dalam desktop pane ini sendiri. Kemudian di source code-nya di sini merupakan source untuk inisialisasi pemanggilan menu bar. Contohnya di sini adalah untuk exit. Kodenya ini kurang lebih seperti ini, akan tampil konfirmasi dialog apakah yakin keluar, jika iya akan exit. Kemudian untuk login di sini akan menampilkan form login. Kemudian nanti untuk tampil ukuran window-nya, ukuran formnya yaitu berada di tengah-tengah. Untuk yang lainnya ada di fungsi init menu. Di sini akan mendeklarasikan menu item apa saja pada menu bar. Antara lain yaitu data master, isinya nanti ada item mekanik, user, spare part, pelanggan, kendaraan, dan jasa. Kemudian menu transaksi ada jasa penjualan. Kemudian menu laporan, di sini ada itemnya mekanik, user, spare part, pelanggan, kendaraan, jasa, transaksi, jasa penjualan. Kemudian ada menu bantuan, isinya tentang aplikasi itu sendiri. Di sini codingan untuk mengatur ukuran form. Kemudian di sini setiap menu mempunyai aksi ketika diklik. Contohnya ini menu bantuan, kemudian ini untuk menampilkan master data kendaraan, kemudian menampilkan data user dan berikutnya dan selanjutnya. Kemudian ada form lainnya, contohnya ini master data kendaraan. Layoutnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini di sebelah kiri merupakan formnya untuk edit ataupun menambah. Kemudian ada tombol update, tombol tambah, tombol hapus, kemudian ini tombol refresh, dan ini tombol cetak. Ini ada text field untuk pencarian. Nah, di sebelah sisi kanan adalah table untuk menampilkan data kendaraan. Kemudian untuk data mekanik kurang lebih layoutnya sama. Di sebelah kiri adalah form untuk edit dan tambah. Di bawahnya ada tombol update atau save. Kemudian ini tombol untuk menambah data. Kemudian ini tombol untuk hapus, tombol refresh, tombol print, teks pencarian, dan table menampilkan daftar data mekanik. Berikutnya master data pelanggan, sama. Sebelah kiri adalah form untuk edit ataupun menambah, kemudian tombol update atau save, kemudian tombol tambah, tombol hapus. Di sebelah kanan ada tombol untuk refresh atau reload data, kemudian tombol print, kemudian text field untuk pencarian, dan sebelah kanan bawah adalah table untuk menampilkan data pelanggan. Berikutnya data service. Di sebelah kiri adalah form untuk menambahkan atau mengedit, kemudian di bawahnya ada tombol update dan save, kemudian tombol tambah, tombol hapus, tombol untuk reload, tombol untuk cetak, text field untuk pencarian, dan table untuk menampilkan data service form. Begitu pula data spare part kurang lebih sama. Kemudian data ini about form. About form ini adalah merupakan tentang aplikasi itu sendiri versi 1. Kemudian ini adalah
form untuk login. Ini adalah informasi ketika sudah login, nanti akan menampilkan nama dan level user yang sudah login. Kemudian ini adalah login form, berisi username dan password yang akan diisikan user ketika akan login. Kemudian berikutnya adalah form untuk transaksi. Nah, ini adalah menampilkan transaksi pada bengkel, pada sistem informasi bengkel. Di bawah adalah tabel untuk menampilkan transaksi, kemudian di atasnya ada tombol tambah, ada tombol edit, tombol untuk menghapus, atau tombol untuk cetak, dan tombol untuk refresh. Di sini ada lagi tombol form data user. Kurang lebih sama, ada form untuk user menambahkan, mengedit, tombol save dan update, tombol tambah, tombol hapus, tombol pencarian, dan tombol cetak. Di bawahnya ada text field buat pencarian, kemudian di pojok kanan bawah adalah tabel untuk menampilkan data user. Nah, kemudian ini adalah form untuk menambahkan transaksi. Di sini nomor service atau nomor transaksi akan tampil secara otomatis, kemudian tanggalnya juga tanggal harinya akan tampil secara otomatis. Kemudian ada pilihan untuk memilih kendaraan, jika belum ada maka akan silahkan klik tombol tambah. Begitu juga dengan mekanik, silahkan dipilih, kalau tidak ada klik tombol tambah. Begitu juga dengan pilihan pelanggan, kalau belum ada klik tombol tambah. Di bawah sebelah kiri itu adalah menampilkan jasa apa saja yang tersedia, kalau belum ada nanti diklik tombol tambah untuk menambah jenis jasa apa saja. Nanti di bawah sini ada tabel, yaitu untuk menampilkan jasa yang sudah ditambahkan. Kemudian di sebelah kanan adalah spare part, nanti akan dipilih jenis spare part apa saja yang akan dibeli atau digunakan, kemudian klik tombol tambah untuk menambah ke dalam tabel ini. Berikutnya edit form, kurang lebih sama dengan service, form tambah service, kurang lebih seperti ini. Kemudian ada package gambar, ini menampung gambar-gambar ini untuk icon add, itu untuk gambar tombol tambah, begitu juga icon delete, icon edit, icon mekanik, print, reload, save, dan wallpaper untuk background desktop pen. Untuk library-nya di sini ada buat button column. Button column ini adalah nanti merupakan tombol hapus yang ada pada platform di sini. Jadi ketika nanti biasa sudah ditambahkan, nanti ada tombol hapus yang berada pada yang ada di dalam row table. Begitu juga dengan table spare part. Di sini akan ada tombol hapus yang akan berada pada row table spare part yang sudah ditambahkan. Kemudian login session merupakan kelas model untuk menampung session berupa user ID, nama, level, dan username user yang sudah login. Kemudian library button table ini untuk mengatur komponen pada tombol yang ada di dalam table, nanti berhubungan dengan library button column. Kemudian desktop pen ini sendiri yaitu merupakan kelas atau library untuk mengisi background pada desktop pen. Di sini ada get resource, kemudian path-nya di mana. Nah, satu lagi internal frame, sama, yaitu untuk mengisi background pada internal frame. Nah, lebih seperti ini. Nah, berikutnya adalah package untuk reporting. Di sini kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 report, yaitu untuk report data master dan report data transaksi, dan ditambah satu lagi untuk kwitansi. Mungkin itu penjelasan mengenai source code pada sistem informasi bengkel. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami.
Jika ada kurang dan salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.